Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya, Penatua Ike Meilianawati. Kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah Roh Kudus membawa kesatuan di tengah perbedaan. Ayat pengantar diambil dari 1 Korintus 12 ayat 13. Karena dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan perpecahan. Perbedaan suku, ras, budaya, bahasa, latar belakang ekonomi, bahkan perbedaan aliran gereja seringkali menjadi tembok pemisah di antara manusia. Media sosial dipenuhi perdebatan yang memanas, termasuk di antara sesama orang percaya. Di lingkungan gereja pun, gesekan, salah paham, dan perbedaan pandangan kerap muncul. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan penting. Siapakah yang mampu mempersatukan semua perbedaan tersebut? Alkitab menjawabnya, yakni Roh Kudus. Dialah pribadi yang bekerja dan mempersatukan umat percaya menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Persatuan sejati tidak lahir dari kesamaan budaya, bahasa, atau pemikiran, melainkan dari karya Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya. Peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 12 menjadi gambaran nyata tentang kuasa Roh Kudus yang mempersatukan. Pada saat itu, orang-orang dari berbagai bangsa berkumpul di Yerusalem. Mereka berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Namun sesuatu yang ajaib terjadi. Setiap orang mendengar para murid memberitakan karya Allah dalam bahasa mereka sendiri. Melalui peristiwa ini, kita belajar bahwa Roh Kudus tidak meninggikan satu budaya atau bahasa tertentu. Sebaliknya, Roh Kudus menjangkau setiap orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kuasanya mampu menembus perbedaan dan menghadirkan kesatuan di tengah keberagaman. Namun, persatuan yang sejati tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang berekonsiliasi. Rekonsiliasi berarti kesediaan untuk dipulihkan kembali dalam hubungan yang rusak, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Roh Kudus tidak hanya mempersatukan orang-orang yang berbeda, tetapi juga melembutkan hati yang terluka, menghancurkan tembok kebencian, dan menolong kita untuk mengampuni. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menyimpan luka, kepahitan, atau kekecewaan terhadap orang lain. Ada hubungan keluarga yang renggang, persahabatan yang rusak, bahkan konflik di dalam gereja yang dibiarkan berlarut-larut. Tanpa rekonsiliasi, persatuan hanya akan menjadi slogan tanpa makna. Karena itu, Roh Kudus memanggil setiap orang percaya untuk menjadi pembawa damai dan alat pemulihan. Sebagai orang percaya, ada beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk hidup dalam persatuan dan rekonsiliasi oleh Roh Kudus. Pertama, belajarlah mendoakan orang-orang yang berbeda atau yang pernah melukai kita. Bukan untuk menghakimi mereka, tetapi agar Tuhan memberi hati yang penuh kasih dan pengertian.
Kedua, carilah titik persamaan di dalam Kristus sebelum menyoroti perbedaan, sebab kita semua diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Ketiga, jadilah pembawa damai dimanapun kita berada, baik di keluarga, gereja, tempat kerja, maupun masyarakat. Keempat, beranilah mengambil langkah pertama untuk berdamai, meskipun tidak mudah, karena rekonsiliasi adalah bagian dari panggilan hidup orang percaya. Pada akhirnya, persatuan bukan berarti semua orang harus menjadi sama, melainkan belajar hidup dalam kasih di tengah perbedaan. Roh Kudus memampukan kita untuk saling menerima, menghargai, mengampuni, dan berjalan bersama sebagai satu tubuh Kristus. Di tengah dunia yang semakin terpecah, biarlah orang percaya menjadi saksi bahwa kasih dan kuasa Roh Kudus sanggup mempersatukan serta memulihkan apa yang manusia anggap mustahil. Demikian renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini, kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.